Hi, welcome to Hustle Minds and we are here in Pondok Indah Golf Course. Hari ini kita akan ngomongin tentang bisnis golf and let's see and let's hear behind the story of the business and let's dive into the world of golf. Main masih rutin Pak Eri? Main rutin, seminggu minimal 3 kali. Wah, main golf sejak kapan Pak Eri? Saya kira-kira udah 35 tahun ya. Jago berarti Pak. Jago sih enggak pinter-pinter. Main golf ini susah banget. Iya, saya dengar gitu Pak. Jadi kalau kamu mau masuk ke lapangan golf, driving dulu, paling enggak 2000 bola. Alhamdulillah masih bisa mukul. Mantap. Kita kalau lagi di begini nih kan nggak yakin bisa mukul atau enggak. Emang biasanya ada sering fail juga Pak kalau misalnya di Pasti, apalagi kalau grogi ini yang butuh olahraga yang butuh konsentrasi, fokus dan ketenangan. Visi besarnya atau goals besarnya atau inovasinya dari Pondok Indah apalagi sih Pak sebenarnya? Visi kita ya tetap pasti ingin yang terbaik. Jadi lapangan golf yang terbaik dan kelas dunia. Karena kita kan ditantang untuk selalu bisa menjadi venue dari turnamen-turnamen internasional. Kita kan ada berapa turnamen besar di Indonesia yang pernah kita laksanakan, misalnya World Cup ya, itu World Cup itu baru pertama kali ada di Indonesia dan hanya di Pondok Indah. Sesudah itu udah nggak ada lagi. Yang kedua kita ada pertandingan turnamen Indonesia Open. Indonesia Open kita selalu hampir setiap tahun waktu itu. Kemarin tahun 2024 aja nih. Itu yang enggak di kita. Kemarin 2025 ada balik di Pondok Indah. Yang paling berasa itu adalah kita menjadi venue dari Asian Games. Oh, tahun berapa itu Pak Asian Games? Berapa itu ya? 2018. Oh, 2018. Ya, itu yang kita merubah pandangan kita soal lapangan golf. Karena jadi venue-nya Asian Games itu nggak gampang. Gitu kita bersaing sama yang lain itu kan cukup ketat ya, lapangan-lapangan yang lain. Tapi kita dipilih. Kenapa Pondok Indah yang dipilih? Nah, itu mungkin lokasi ya. Oh, lokasi yang strategis. Karena lokasinya itu kan kita dekat ke hotel-hotel, shopping center. Jadi kalau asing itu penginapan lengkap. Betul. Di sini kan hotel-hotelnya banyak. Jadi aksesnya mudah. Jadi kalau misalnya di tempat lain terpencar-pencar itu kan kalau macet itu kan susah. Untuk mengkonsentrasikannya. Angkutan-angkutannya susah di lapangan manapun. Kalau di Pondok Indah ini kan ada berapa banyak hotel bertaraf internasional di lokasi di sekitar sini. Sama kita punya itu kan udah disurvei oleh turnamen direkturnya yang paling visible itu adalah Pondok Indah. Pondok Indah ya. Dengan fasilitas yang kita punya semua. Sangat lengkap, makanya kita dipilih waktu itu. Kebetulan waktu tahun 2018 saya belum jadi direktur. Oke. Berarti selain lokasi mungkin saya juga dengar ini katanya berinovasi setiap tahun ya Pak? Kalau Pondok Indah. Kalau tahun ini apa Pak inovasinya Pak? Sudah ada apa masih direncanakan? Sebagian udah ada, ya kan, seperti pengembangan ya kayak ini ada VIP, ada member lounge, ada kita punya apa namanya ballroom ya. Jadi ballroom kita itu kan kita bisa untuk wedding, bisa untuk mais, untuk acara, ya macam-macam. Kita lengkap. Jadi di situ itu ada fasilitas untuk gym ya. Kita ada tempat fitness dan sekarang yang terbaru kita ada bikin
driving range khusus untuk junior. Wah. Jadi itu oke. untuk pembinaan. Kita ada driving range yang beda dengan yang kita punya yang komersil. Oke. Kalau itu lebih banyak kita CSR-nya karena harganya dimurahkan. Oh. Tapi yang boleh ya untuk junior. Oke. Itu yang terbaru. Jadi kita berkembang terus. Jadi ya ini ada misi untuk bikin night golf. Tapi itu masih rencana ya. Kita belum berani memastikan karena itu ya kayak Sandra. Betul, Pak. Kan pasti menghindarin panas dan matahari. Ya itu kalau kita bikin di sini pasti mainnya di sini karena dekat. Saya tunggu Pak nanti Pak. Nah, Sudah ada mudah-mudahan golfnya. kalau jadi ya, tapi saya nggak pasti. Saya yang main nanti. Ini berarti kita masuk ke salah satu ruang VIP. Iya, namanya Albatros. Bisa untuk private meeting. Oh, ada satu server. Iya, standby dia. Standby. Jadi setiap VIP room pasti akan ada satu server. Tapi biasanya digunakan untuk apa, Kak? Untuk birthday mungkin bisa, kita private meeting bisa, untuk banyak sih functionnya. Iya, ya, Private event ya, juga pasti. bisa. Iya. Dan untuk view-nya, ini View-nya bagus banget. oke banget di sini. Cerah, asri, langsung menghadap ke hall 10. Nah, kalau ini di sebelah sini kita ada locker. Lockernya kalau di sini ada 18. Ini toilet. Ada untuk showernya juga. Dan lebih dari satu tuh. Lebih dari satu, jadi nggak berebutan. Amenitiesnya juga lengkap. Ini golf view. Wow. Siap. Oh, setiap VIP room memang ada server. Pasti ada apa ya? server. Oh, ini lebih bagus lagi. Iya, sih. ini view-nya langsung ke hall 1. Oh, bisa langsung keluar bahkan? Dia bisa langsung keluar. Oh, oke, Tuh. oke, bisa langsung keluar. Langsung keluar. Iya, jadi nanti Langsung ke kalau hall udah selesai 1 kalau dia iya. mau main. Iya, bener. Kapasitasnya 16 locker ya. Kalau orangnya bisa lebih. Bisa lebih. Jadi kalau misalkan selain dia main golf, dia bisa private party juga di sini, private meeting, private event juga bisa. Kita di The A sekarang. Sama pemandangannya asri juga. Jadi nggak boring bikin event di sini. Mau birthday, mau meeting bisa. Lokernya ada 16. Oh, ada 16 ya. Ya. Ini idealnya untuk 12. Birthday juga bisa di sini. Masih bisa ya. Iya, mau cuman lunch aja bisa. Main golf sampai ke Eropa juga, Pak? Keliling dunia. Waduh. Semua kalau lapangan golf itu lebihnya dibandingin olahraga lain. Setiap lapangan golf itu ada ciri khas masing-masing. Oh gitu, Pak? Ya. Jadi beda beda view-nya, beda konturnya. Jadi kalau lapangan lain kan, kalau olahraga lain kayak tenis kan tempatnya di situ-situ aja. Betul. Ya kan dia kan hanya lapangan bola, misalnya sepak bola kan ya lapangan bola. Iya. Dia punya apa kan beda. Kalau sini lihat, ini begini bentuknya, ada garden, ada yang danau, Iya, kadang ada banyak, danau-danaunya, benar. ada yang di pinggir pantai, view-nya luar biasa. Jadi kalau kita main golf itu yang penting ketenangan, ketenangan jiwa gitu. Jadi makanya olahraganya ini digemari oleh dari umur masih junior sampai yang udah umur 80-an pun ada masih ada yang masih bisa main golf ya, Pak, umur 80. Ini olahraganya olahraga berkesinambungan. Benar.
Ini bisa sebagus ini, apa ya Pak, se-stable ini selama berbelasan tahun, puluhan tahun, maintenance-nya seperti apa Pak? Iya, makanya kita kan yang maintenance berkelanjutan itu namanya. Kita selalu memberikan perawatan, misalnya seperti pupuknya pun juga, tapi pupuk yang apa gitu loh, yang bukan mengandung racun. Oh, jadi yang sangat hati-hati memberi pupuk. Karena sistem drainase kita kan menuju ke danau. Nah, danau kita tuh selalu kita piara ikan untuk tahu kadarnya kan. Perawatan ini kayak ini kan potong rumputnya. Yang paling berat tuh ngurusin green. Kenapa tuh Pak? Green itu treatmentnya khusus. Jadi itu yang mahal itu untuk green. Di green justru. Green yang tadi itu kan yang di lapangan. Iya. Itu harus hati-hati. Salah-salah mati rumputnya rugi. Kalau untuk konsep landscape golf course-nya sendiri apa ya Pak? Saya lihat tadi ada kayaknya banyak bunga di sekitarnya ini ya. Kita ini konsepnya garden. Oh, garden. Jadi kayak taman kota gitu. Karena kan kita di dalam kota. Kan ada juga yang konsepnya seperti hutan. Kayak Jagorawi itu kan hutan karena pohon-pohon gitu. Nah, kita juga di sini kan ada fasilitas untuk orang-orang pemain yang misalnya butuh glove, butuh bola. Kita punya pro shop. Pro shopnya di sini kan ada yang di Wisma, tapi juga di driving range itu kita punya kayak kompleks toko untuk alat-alat golf. Lumayan lengkap ya Pak? Lengkap, itu ada berbagai macam merek. Itu di golf gallery. Kita punya kan ada golf gallery. Kalau ini kan golf course, sana golf gallery. Itu satu building yang semuanya isinya adalah untuk urusan driving. Jadi kalau mau driving di sana, itu ada yang konvensional, ada juga yang sudah by system ya, apa namanya itu, kayak in range gitu loh. Jadi kalau in range itu dia dimonitor, kita punya pukulan itu kelihatan bolanya berapa jaraknya, itu ada gamenya, ada segala macam. Untuk orang-orang yang mau driving berarti udah ada teknologinya. Yang ada fun-nya, fun game-nya. Tapi kalau yang Gen Z, yang orang-orang yang masih muda, yang suka rame-rame. Benar. Sambil fun-fun, seru-seruan ya Pak biasanya ya dimainkan kayak gitu ya. Kalau bisa bawa keluarga kan nyaman juga. Iya benar sih Pak. Dan difasilitasi juga ya Pak. Maksudnya di sini kan ada lounge, ada tempat yang memang kalau misalnya ayahnya main, ibunya dan anaknya bisa makan, bisa duduk, bisa berasik, ke mall, bisa belanja. Bener all in one service di Pondok Indah. Ini di Champion Lounge, kita punya outdoor dan indoornya. Bisa bikin event juga di sini kalau mau. Nah, bedanya di sini kita punya liquor, ada wine, ada spirit juga di sini. Nah, untuk yang smoking areanya ada di luar di pintu sebelah sini. Outdoornya seperti ini, smoking area. Jadi kalau di dalam kita nggak bisa ngerokok. Saya salah satu personal trainer di sini. Kalau untuk alatnya kita lumayan lengkap. Kita semua pakai brand teratas itu Life Fitness. Jadi untuk alat-alat sama latihan kayak cardio training, kita ada functional training area sama free weight training area juga lengkap gitu loh. Sudah sangat cukup untuk lakukan exercise di sini. Di gym ini memang hadir dan memang ada karena memang di sini kebetulan kita mayority banyaknya golfer sama member-member di sini dan memang juga latihannya spesifik banyak buat golfer. Kalau memang ada golfer yang latihan nih kita kasih strength training atau apapun exercise-nya yang untuk ngebantu support golf membernya dia atau golf game-nya dia gitu. Yeah, so we can start from our simulator room right here. So we have an indoor simulator room and with a TrackMan, and it has a radar system and it's good for indoor
tracking, especially if it's raining or too hot, we can use this facility. We can do anything. We can warm up here, we can do the entire lesson here for adults and juniors. Sometimes if it's raining or if it's too hot because of the weather, we also have an indoor facility for short game or putting, which is a very important part of golf. So we have a very big putting indoor facility with a Samputt lab. So that is also a radar system to check our golf swing, which gives the feedback like immediately and very detailed. For the juniors, so either we can warm up and we set up, and we can take up to 25 children here. We have done that, and this is the setup for the warm up. So you can do an entire warm up. You can make the kids sit here and have like a rules clinic or an indoor clinic as well. So we have a lot of indoor facilities, which is very convenient. Or sometimes even with the real younger kids, like 8 and under, we just kind of warm up here with these clubs. And these are like quite safe as well, everything. And then we take them down. Oke, kita dapat terdapat dua sistem untuk driving range di Pondok Indah Padang Golf, di mana 32 bay kita memakai sistem driving range konvensional, dan 18 bay kita memakai teknologi dari aplikasi InRange. Kita ada beberapa package untuk pembelian di driving range konvensional, pembelian 50 bola, dan pembelian 100 bola. Ini restoran kita ini bukanya dari jam 5 pagi loh. Oh. Jadi kalau untuk tamu-tamu yang mau main golf pagi bisa breakfast di Udah langsung bisa di sini. Dan orang-orang misalnya dari luar mau ada pertemuan pagi atau lagi iseng pengen breakfast di pagi hari kan lain-lain masih tutup. Langsung mall segala macam tutup. Ini buka. Terbuka untuk umum ini ya Pak ya? Terbuka. Kalau saya walaupun gak main golf bisa tetap Boleh. datang. Boleh. Bisa menikmati makanannya. Sambil lihat view. Jam 5 kita udah open. Ini berarti restoran utama apa bagaimana Pak? Ini restoran utama. Oke, Jadi- tapi masih ada kafe lain juga? Masih, kita ada khusus untuk member lounge. Yang biasanya kalau member ngajak tamu, biasanya expat, Oh, oke. yang menjamu tamunya, suka pakai fasilitas itu. Nanti boleh dilihat. Tapi ini luas, nyaman walaupun mungkin tetap terkena panas tapi tetap Iya. tidak terlalu Ya, pengap gitu ya Pak, tidak terlalu karena angin panas kan ya, masih ada ruang anginnya, terbuka. masih nyaman. Kalau di Pondok Indahnya sendiri Pak, maksudnya mulai bekerja, mulai nge-handle sejak tahun berapa Pak? Tahun 2019, Oh. saya terpilih sebagai direktur operasional. Jadi sebelumnya saya pemegang saham dan member Pondok Indah. Jadi Oke. pengurus di perkumpulan. Ini kan kita para member ada perkumpulan Pondok Indah. Nah saya itu dulu duduk di situ. Oh, oke. Ada Jadi ngurusin komunitasnya ya? turnamen segala macam. Wah, Kalau tadi kan kita ngobrol, ini bisnis bukan sembarang bisnis lah, bisnis besar sekali. Bahkan untuk membernya aja pemegang saham juga. iya. Nah pasti mereka juga meminta transparansi mungkin ya Pak, Ya. termasuk dari keuangan, dari perpajakan. Itu bagaimana Pondok Indah dan compliance ke situ Pak? Makanya Pondok Indah ini kan adalah PT. Namanya PT Pondok Indah Padang Golf TBK. Jadi kita diawasin oleh OJK. Oke. Dan kita harus terbuka. Jadi semua laporan keuangan, pajak, segala macam bisa dilihat di website kita. Oke. Jadi semuanya Transparan memang. Karena itulah makanya namanya TBK. Iya. Jadi kita itu nggak ada yang ditutupin, semua bisa lihat. Jadi makanya pemegang saham kita nyaman. Dia tahu ini untung atau rugi.
Ya, 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 ya. Itu bisa dilihat dari website kita. Ada laporan keuangannya semua lengkap. Untuk legalitasnya Pak, ini kan maksudnya secara kepemilikan tanah, lahan, bangunan, ini juga kan sesuatu yang kompleks ya sepertinya ya. Tidak main-main juga itu, apakah compliance juga dari Pondok Indahnya Pak? Jadi kita ini kan luasnya 56 hektar. Yes. Terdiri dari 12 sertifikat. Semuanya sertifikat itu atas nama PT Pondok Indah Padang Golf. Dan itu baru saja saya perpanjang karena itu kan hak guna bangunan dan ada yang hak pakai. Jadi itu 12 sertifikat itu baru selesai diperpanjang. Jadi kemarin tahun 2024 diperpanjang 10 sertifikat, di 2025 ini 2 sertifikat diperpanjang untuk 30 tahun ke depan. Jadi kita itu udah digaransi untuk kepemilikan sampai 30 tahun ke depan. Kita sangat patuh dengan kewajiban, misalnya pajak PBB, pajak PPH, PPN, segala macam itu kita besar sekali untuk pengeluaran kita per tahunnya untuk bayar pajak ke pemerintah. Kita masih berharap mungkin ada perubahan dengan sistem perpajakan kita, mudah-mudahan aja itu satu benefit buat kita. Karena besar ya Pak sepertinya ya budgetnya sekali. untuk itu ya. Karena kita ini kan sebetulnya tempat penghijauan, tempat penyerapan air, ya kan. Coba bayangin kalau ini kita bangun mall atau apartemen, banjir di sekitar itu. Jadi kita ini sangat secara tidak langsung juga berdampak ke ke lingkungan masyarakat. dan berdampak ke masyarakat, membantu pemerintah juga ya Pak dalam menjalankan pekerjaannya sebenarnya ya. Kan kalau pemerintah DKI itu kan sampai harus beli tanah untuk buat penghijauan. Iya, hutan kota kecil gitu ya Pak. Bikin taman segala macam kan harus juga membiayai untuk maintenance-nya. Kalau kita kan enggak. Kita udah semua kita urusin, kita untuk olahraga, penyerap tenaga kerja, segala macam. Sebetulnya kita ini termasuk baru-baru kota. Malah kita ini yang mencegah banjir bandang, supaya jangan banjir. Berkontribusi juga lah ya Pak dalam penghijauan. Sangat sebetulnya. Tapi selain dari turnamen yang reguler, apalagi Pak, saya dengar katanya ada banyak CSR juga ya sebenarnya, karena sustainable tadi mungkin yang diusung ya Pak? Iya, jadi kita kan ini ada untuk junior-junior, untuk pelatihan, pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak yang orang-orang sekitar, dikasih kesempatan untuk belajar golf. Oke. Sekarang kita lagi galakkan itu ke sekolah-sekolah untuk lebih mengenal. Bayangin, masih lebih ngerti mereka olahraga sepak takraw. Kalau golf, apa itu? Iya ya. Tapi kenapa penting Pak untuk ngasih tahu ke anak-anak? Kita mesti lihat Thailand. Thailand itu golf tourismnya itu luar biasa. Jadi bisa membawa wisatawan itu. Masuknya nanti ke perekonomian, jadinya mendukung ya Pak pertumbuhan. Itu kalau untuk pariwisata sebetulnya sangat oke ya. Karena rata-rata yang ini yang rata-rata kan golfer itu dia kalau tour itu pergi ke luar negeri itu pasti spend money-nya tinggi. Nggak seperti kalau turis-turis backpacker ya. Iya. Kalau yang mau pergi ke lihat pemandangan beda sama golf tourism. Itu pasti spend-nya itu tinggi. Kalau capek nggak stabil pukulannya ya Pak? Kalau capek. Oh iya pasti. Makanya kalau saya kan ada hitung langkah. Oke. Kalau hitung langkah itu minimal 10.000. Ini kalau main golf ini sampai selesai jalan kaki itu sekitar 13 sampai 14.000 langkah. Lumayan itu. Kalau sekarang rutin. Banyak member komunitas yang sekarang berusaha untuk jalan kaki.
tadi kan kita ngomongin legalitas, Ya. ngomongin hak guna bangunan, hak kepemilikan. Nah, tapi saya lihat kemarin ternyata di Agustus lalu ada yang lagi rame, yang lagi viral juga karena ada sedikit kerusuhan mungkin ya Pak, kita sebutnya ya, datang ke sini. Itu boleh diceritain Pak, itu isu apa? Itu lagi viral ya. Soalnya saya juga nonton di Sosial media gitu ya, Pak? Itu kan seolah-olah kita mengokupasi ya tanah ahli waris. Saya bingung juga. Tanah ahli waris itu kan setahu saya kan antara mereka dengan pengembang ya. Pengembangnya itu adalah PT Metropolitan Kencana. Ya kita juga bingung karena kita ini kan semua legalitas kita jelas. Jadi atas nama PT Padang Golf Pondok Indah TBK. Itu bisa dilihat kita punya di website. Iya. Ya, dan saya rasa kalau untuk lebih detail mungkin iya, kita undang aja legalnya Pondok Oh, Indah. ada tim legal dari Pondok Indah ya Pak ya berarti ya? Pak Jamsi. Oh, ada Pak Jamsik. Ya, dia lebih Selamat datang Pak Jamsik, lebih silakan duduk Pak. bagus. Pagi Pak. Jadi Pak Jamsi ini kan mewakili kita. Jadi kita juga bicarakan apa yang terjadi dengan kita ini, apa yang mesti kita buat. Memang kita nggak tahu persoalan, tiba-tiba didatangin masa yang begitu banyak dan aparat keamanan juga nggak sempat mengatasi itu karena juga mereka taunya kan arahnya ke yang ada kasus itu kan dengan Metropolitan Kencana. Ya Metropolitan Kencana ini kan besar, Iya, ada iya, segala iya, macam. Nah ini kita kan nggak ada urusannya gitu. Oke. Jadi itu, jadi saya rasa kalau bisa lebih detail mungkin Pak Yamsi bisa kasih arahan seperti apa. Gimana Pak? Ya, baik Mas Sandra. Sebenarnya pada waktu kejadian yang dulu itu, kita kan langsung melihat permasalahannya. Iya. Permasalahannya di mana kita lihat tentu permasalahannya dari berkas-berkas yang ada. Sehingga ada masalah apa sih sebenarnya gitu. Nah dari berkas perkara yang kita lihat itu ternyata memang Pondok Indah Padang Golf itu nggak ada hubungan sama sekali. Itu murni perkara antara ahli waris dengan Metropolitan Kencana. Sehingga dari data dokumen ini kita yakin bahwa apapun yang mereka lakukan terhadap Pondok Indah Padang Golf ini menurut kita udah sudah salah alamat. Oke. Jadi itu dari dokumen aja kita udah clear. Dan itu juga banyak dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa antara mereka berdua ini sebenarnya udah kejadian lama, nggak ada hubungan dengan kita. Lalu untuk Pondok Indahnya sendiri maksudnya dalam meresponi kan ada kejadian ini ya Pak ya. Kalau dari tim legal atau mungkin dari Pondok Indah golf timnya sendiri bagaimana Pak? Ya kita kan pastinya menyiapkan semua dokumen-dokumen kita. Apabila dalam hal nanti ingin diminta dibuktikan segala macam, legalitas dokumen kita tadi itu yang akan kita tunjukkan. Oke. Dan sehingga tidak ada hubungan kaitan sama sekali. Satu. Di satu sisi juga dengan dokumen perkara mereka bisa kita tunjukkan bahwa ini perkara antara mereka bukan dengan kita. Iya. Jadi dokumen-dokumen itulah yang sebagai bukti kita bahwa kita bersih dari masalah hukum ini.